Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Ulinuha dengan NIM 075. Di sini saya akan memaparkan materi pada pertemuan ke-9, yakni komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Capaian pada pembelajaran kali ini yakni mempelajari apa itu konsep komunikasi pemasaran, pilih-pilihan media dalam komunikasi pemasaran, dan juga berdiskusi mengenai pilihan media komunikasi pemasaran untuk UKM. Selanjutnya, konsep komunikasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi merupakan sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran berupa gabungan peran strategis dari berbagai metode komunikasi, misalnya periklanan, umum, pemasaran langsung, promosi penjualan, dan public relation. Kemudian, mengkombinasikan metode-metode tersebut untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan persuasi terhadap konsumen maupun calon konsumen untuk mendapatkan dampak komunikasi yang maksimal untuk suatu perusahaan. Misalnya sebuah brand makanan, jika di Instagram brand makanan sehat ya. Jika di Instagram itu mereka mempromosikan bilang dengan tagline sehat dan organik, tapi di iklan lain malah fokus ke harga murah tanpa menonjolkan kualitas, maka pesan menjadi nggak konsisten. Tapi jika semua media menyampaikan pesan yang sama, maka brand tersebut akan lebih kuat di benak konsumen. Secara sederhananya, IMC merupakan proses dari pengelolaan hubungan dengan pelanggan yang harapannya dapat meningkatkan citra dan nilai merek. Selanjutnya, pilihan-pilihan media dalam komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Dalam IMC terdapat berbagai pilihan media yang bisa kita gunakan dan masing-masing memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Yang pertama yakni direct marketing, merupakan salah satu pendekatan pemasaran dengan tujuan mendapatkan respon langsung dari konsumen. Contohnya SMS marketing atau email marketing dan lain-lain. Selanjutnya ada promosi penjualan melalui sales promotion. Digunakan untuk memotivasi konsumen agar melakukan pembelian produk dengan adanya penawaran produk dalam jangka waktu tertentu. Contoh, memberikan potongan harga, memberikan sampel gratis. Selanjutnya ada public relation. Berperan menjaga citra perusahaan, misalnya melalui kegiatan sosial atau publikasi berita yang positif. Selanjutnya ada periklanan, merupakan suatu cara untuk mengkomunikasikan nilai dari suatu merek dengan cara berbayar menggunakan berbagai macam media, seperti melalui Instagram Ads atau televisi. Selanjutnya ada event atau sponsorship. Event marketing merupakan situasi yang signifikan atau peristiwa promosional yang mempunyai fokus utama untuk menangkap perhatian dan melibatkan pelanggan dalam event tersebut. Dan sponsorship merupakan dukungan finansial kepada suatu organisasi, event, atau aktivitas yang diperlukan dengan publisitas merek. Selanjutnya ada interaktif marketing, yakni komunikasi dua arah seperti melalui komentar media sosial, yang dapat diartikan bagaimana suatu perusahaan itu mampu atau tidak berkomunikasi dengan konsumennya, atau mampu memberikan solusi yang baik terkait penggunaan produk usahanya. Selanjutnya berdiskusi mengenai pilihan media komunikasi pemasaran untuk UKM.
Bagi UMKM, iklan itu harus dirancang dengan matang karena keterbatasan anggaran. Tidak semua iklan langsung berhasil sehingga perlu adanya strategi. Misalnya, sebuah UMKM kuliner tidak bisa langsung bersaing dengan brand besar dalam hal budget iklan. Oleh karena itu, mereka biasanya fokus pada iklan lokal atau memanfaatkan media sosial yang lebih murah. Iklan merupakan pesan mengenai suatu produk yang dikemas menarik sehingga bisa menarik perhatian audiens. Tujuannya memberikan informasi mengenai suatu produk atau jasa sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat atas merek yang diiklankan. Selanjutnya, tujuannya yakni membuat audiens tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk yang diiklankan dan pada akhirnya tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Iklan biasanya dilakukan di media sosial maupun media offline, misal koran, majalah, televisi, blog, media sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh UKM sebelum mengambil keputusan periklanan. Yang pertama, pendapatan tambahan yang dihasilkan oleh iklan itu tidak layak diukur. Jika suatu daerah atau segmen pasar memiliki X% dari pendapatan, ia harus mendapatkan X% dari exposure iklan. Yang ketiga, jika ingin mencapai pengguna pangsa pasar X%, maka harus mempertahankan anggaran iklan yang lebih besar dari X% dari jumlah yang dihabiskan oleh semua pesaing dalam kategori tersebut. Yang keempat, pengeluaran iklan harus menjadi pertimbangan berskala yang akan memotong semua keunggulan kompetitif. Yang kelima, perlu setidaknya 3 paparan iklan pada konsumen untuk memiliki efek. Iklan membutuhkan waktu lama untuk bekerja dan efek jangka panjangnya sulit diukur, tetapi itu pasti ada. Selanjutnya, jika iklan tidak menghasilkan penjualan tambahan saat pertama kali dijalankan, maka bisa kecil kemungkinan bahwa ia akan menghasilkan penjualan tambahan dalam jangka panjang. Artinya, evaluasi periklanan itu layak dilakukan pada 1 tahun pertama iklan tersebut dijalankan. Selanjutnya, evaluasi efektivitas iklan. Iklan yang baik harus dievaluasi, jangan sampai kita hanya mengeluarkan biaya tanpa mengetahui hasilnya. Caranya itu dilakukan pretest sebelum iklan ditayangkan, misalnya dengan meminta pendapat beberapa orang. Terus dilakukan post-test setelah iklan berjalan, misalnya dengan melihat apakah penjualannya itu meningkat. Contohnya, jika setelah iklan Instagram tidak ada peningkatan penjualan maksudnya, maka perlu dievaluasi apakah pesan iklannya itu kurang menarik atau target pasarnya itu kurang tepat. Dalam menentukan anggaran iklan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, tahapan dalam daur hidup produk. Produk baru mendapatkan anggaran iklan yang besar daripada merek-merek atau produk yang sudah mapan. Yang kedua, pangsa pasar konsumen. Dibutuhkan biaya lebih sedikit untuk mencapai konsumen dan merek yang digunakan secara luas daripada untuk mencapai konsumen dari merek yang pangsanya kecil. Ada integritas persaingan, ada ketersediaan produk dan merek substansi. Jadi semakin banyak produk atau merek yang tersedia, akan semakin banyak frekuensi iklan yang dibutuhkan untuk membangun citra merek. Selanjutnya ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau public relation itu berperan menjaga citra perusahaan. Misalnya sebuah usaha makanan aktif dalam kegiatan sosial dan mendapatkan citra positif.
Tujuan dari public relation ini adalah yang pertama, untuk melacak sikap publik, mengidentifikasi masalah yang dapat menimbulkan kekhawatiran publik, dan mengembangkan program untuk menciptakan dari memelihara hubungan positif antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Selanjutnya, untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingannya untuk alasan yang sama, yakni mengembangkan iklan. Yang terakhir, untuk mempromosikan perusahaan, orang-orangnya, ide-idenya, dan citranya, bahkan dapat menciptakan pemahaman bersama antara internal di antara karyawan. Nah, ada metode hubungan masyarakat. Yang pertama itu ada siaran berita, ada melalui artikel, melalui kertas, melalui konferensi, ada menjadi sponsor acara, dan sebagainya. Nah, hubungan masyarakat itu untuk publisitas negatif jika suatu peristiwa, terutama yang berpotensi membahayakan pelanggan, dapat menimbulkan citra negatif perusahaan dan juga dapat menghapus hal-hal positif yang telah disebarkan sebelumnya. Nah, perusahaan itu dapat menghindari insiden tersebut melalui beberapa cara, seperti meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, etika-etika, dan hukum yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan program keselamatan, meningkatkan prosedur kontrol kualitas, dan yang terakhir, melaksanakan program yang dirancang untuk meningkatkan integritas karyawan. Selanjutnya, beberapa hal teknis yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi publisitas negatif sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi bahwa rumor tersebut tidak benar. Yang kedua, melakukan publikasi yang mendukung pengembalian citra positif perusahaan. Nah, terdapat proses-proses manajemen penjualan. Yang pertama itu melalui promosi. Nah, ada untuk produsen dan untuk pengecer. Yang untuk produsen ini, promosi penjualannya itu dengan cara memperkenalkan produk baru atau mempromosikan merek yang sudah mapan. Selanjutnya, untuk pengecer, promosinya dilakukan dengan merangsang lalu lintas pelanggan atau meningkatkan penjualan di lokasi-lokasi tertentu. Ada beberapa jenis promosi penjualan yang dapat ditawarkan oleh UKM adalah sebagai berikut. Bisa melalui kupon. Kupon itu digunakan untuk meningkatkan volume penjualan dengan cepat, untuk menarik pembelian berulang, dan untuk memperkenalkan ukuran baru, model produk baru. Yang kedua ada rabat. Rabat ini mirip dengan kupon, namun potongan harga ini hanya diberikan kepada konsumen yang membeli dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada sampel, kayak sampel produk diberikan secara jumlah-jumlah. Selanjutnya ada program loyalitas, memberikan penghargaan kepada pelanggan yang setia, melakukan pembelian berulang untuk meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada promosi point of purchase, yakni mencakup display, counter piece, display, dan sebagainya agar menarik perhatian pelanggan. Yang keenam ada premi, yakni barang-barang yang ditawarkan gratis dengan biaya minimum sebagai bonus untuk membeli produk dalam rangka meningkatkan konsumen dan membujuk konsumen untuk berganti merek. Yang ketujuh ada kontes dan undian kontes, seperti memasukkan kupon undian dan memberi promosi dapat hadiah jika beruntung. Selanjutnya melalui direct mail, yakni pemasaran katalog dan materi cetak lainnya yang dikirimkan ke konsumen secara perorangan untuk mendorong pelanggan membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya, terdapat promosi penjualan di pasar bisnis,
yakni melalui tunjangan perdagangan, ada produsen barang, melalui bantuan penelitian, dan juga ada insentif penjualan. Apa sih tunjangan perdagangan itu? Tunjangan tadi itu perjanjian pabrikan untuk membayar perantara sejumlah uang tertentu sebagai imbalan atas upaya promosi tertentu seperti pameran atau iklan khusus. Selanjutnya, produsen barang dagangan gratis, yakni memberikan keuntungan gratis kepada perantara untuk mengurangi biaya faktur sebagai cara mengkompensasi perantara untuk kegiatan lain yang membantu pabrikan. Terus juga bisa melalui bantuan penelitian, yakni menawarkan pelatihan gratis kepada karyawan ketika produk yang terlibat itu agak kompleks. Selanjutnya, metode AIDA. Nah, semua komunikasi pemasaran harus mengikuti alur AIDA. Yang pertama, membuat konsumen sadar. Yang kedua ini membuat mereka tertarik tentang produk tersebut. Yang ketiga, menciptakan keinginan. Setelah target audiens merasa tertarik, selanjutnya itu melakukan iklan untuk menciptakan keinginan dan preferensi untuk produk yang diiklankan. Yang terakhir, mendorong mereka untuk membeli. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran itu adalah kunci untuk membangun brand yang lebih kuat lagi. Media yang tepat, strategi yang terarah, dan promosi yang baik itu bisa membangun citra di benak konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.